Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan proposal bisnis usaha Oreo Cheese Cookies. Dan perkenalkan, saya Pipi Nurapiah dengan NIM 20200022035. Dan saya Ahmad Syahabudin Musli, 20 dengan NIM 20200220221. Dan saya Diajeng Maharani dengan NIM 20200220212. Langsung aja ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dalam dunia usaha yang telah berkembang pesat dari tahun ke tahun ini, daya saing semakin tinggi. Tingginya persaingan dan banyaknya muncul pengusaha-pengusaha baru membuat beberapa pengusaha yang tidak bisa bertahan memilih untuk berhenti. Hal ini mengakibatkan banyak karyawan yang kehilangan pekerjaannya, kurangnya lapangan kerja yang tersedia, dan banyaknya pesaing membuat kita untuk berpikir keras dalam mencari pekerjaan. Sehingga dari tahun ke tahun, angka pengangguran terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan rasa percaya diri untuk membuka sebuah usaha sendiri. Di sini kami berencana untuk membuka usaha makanan ringan untuk cemilan di sela luang waktu, yang tentunya banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat dan pastinya banyak dicari oleh kalangan anak muda zaman sekarang, yang mungkin mereka mencari kreasi makanan terbaru. Kami membuat produk berupa cookies yang kami beri nama Oreo Cheese Cookies. Akan diteruskan oleh rekan saya. Tujuan dari Oreo Cheese Cookies yang akan dicapai yaitu yang pertama menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang kedua menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang. Dan yang terakhir yaitu memperoleh keuntungan dari hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu keunggulan produk atau value proposition. Oreo Cheese Cookies ini merupakan makanan cemilan untuk menemani kesibukan bekerja atau bisa menemani di saat nonton TV, mengerjakan tugas, atau hanya bersantai di teras rumah. Juga bisa dijadikan makanan penutup. Produk Oreo Cheese Cookies ini banyak yang mengolah, namun perbedaan produk kami dari cookies-cookies lain, kami hanya memiliki rasa yang pekat, yaitu dari Oreo, dan bahan-bahannya juga pastinya sangat berkualitas. Cookies ini tentunya dibuat dengan ketelitian dan takaran yang sudah sesuai, sehingga Oreo Cheese Cookies yang kami produksi higienis dan enak, layak untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Deskripsi kemasan. Desain kemasan akan didesain sebagus mungkin sehingga menarik pembeli untuk membelinya. Kami juga memiliki logo buatan kami sendiri dan pastinya memiliki ciri khas yang didominan oleh warna coklat sebagai background-nya, dan di tengah-tengahnya akan ada gambar cookies. Di atas cookies tersebut akan ada slogan for a good day, a good life, have a good day, yang memiliki arti sangat penting bagi orang untuk memiliki gigitan yang baik. Kemudian di bawah gambar cookies tersebut akan ada kata-kata Oreo Cheese Cookies sesuai dengan nama produk yang kita buat. Selain itu akan ada juga kontak WhatsApp yang bisa dihubungi untuk membeli produk tersebut yang akan diletakkan di bawah nama produk. Analisis pasar. Yang pertama yaitu kemampuan berbisnis. Untuk saat ini, bisnis jadi target utama, terutama di kaum milenial. Banyak orang bersaing membuka usaha sesuai yang dengan kemampuan masing-masing,
Apabila ada orang yang baru mau buka bisnis sendiri, sebaiknya tentukan terlebih dahulu usaha apa yang mau dibikin, kemudian berapa modal yang akan dikeluarkan, serta siapa saja pasarannya. Ini sangat penting dan harus dipikir dengan baik sebelum membuka bisnis. Yang kedua, kreativitas dan unik. Di dalam bisnis itu tidak hanya bermodalkan uang dan kepintaran saja, tetapi harus memiliki pemikiran yang kreatif dan unik. Di dalam bisnis ini jangan pernah malas untuk mencari informasi atau tren yang tengah naik. Harus berpikir terbuka dan mau menerima saran atau kritikan. Ini menjadi hal yang sangat penting maju tidaknya bisnis tersebut. Yang ketiga, memahami dunia digital. Setiap orang harus mempelajari bertahap bagaimana pola persaingan kerja di industri digital, mulai dari munculnya e-commerce yang kini sangat banyak dibicarakan. Teknologi semakin maju, semua orang untuk terus update dalam pengetahuan dan tidak boleh berhenti mencari informasi. Yang keempat, aktif sosial media. Dengan adanya sosial media ini, kita bisa memperluas jaringan, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencari konsumen sebanyak mungkin dan juga kreativitas yang positif dan unik. Buka mute-nya. Yang selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Yang pertama yaitu HPP. HPP dari Oreo Cheese Cookies ini yaitu Rp15.014. Keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 25% dan harga pokok penjualan sehingga ditetapkan harga Oreo Cheese Cookies adalah sebesar 23.000 per bungkus atau per 4 pieces setelah dibulatkan. Yang kedua, BEP volume. BEP volume Oreo Cheese Cookies ini sama dengan 1. Dengan demikian, usaha Oreo Cheese Cookies harus menjual minimal sebanyak 1 bungkus untuk mendapatkan keuntungan dan dapat menutupi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Manajemen SDM dalam bisnis. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak bisa lepas dari sebuah organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Di dalam usaha Oreo Cheese Cookies ini memerlukan sumber daya manusia untuk memproduksi serta mengkoordinir usaha. Strategi pengembangan bisnis. Strategi pengembangan produk Oreo Cheese Cookies dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Pemunculan gagasan. Dimulai dari pencarian gagasan. Dan pada tahap ini harus mendefinisikan produk dan pasar yang ingin ditekankan, dan harus menyatakan tujuan produk tersebut. Gagasan produk dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu pelanggan, pegawai, ilmuwan, pesaing, saluran pemasaran, ataupun dari manajemen itu sendiri. Yang kedua, penyaringan gagasan. Banyak gagasan yang bisa diambil, yaitu dengan mengorganisasikan secara baik. Selanjutnya, gagasan-gagasan tersebut ditelaah untuk mendapatkan gagasan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Gagasan yang menarik selanjutnya disempurnakan menjadi konsep produk yang dapat diuji. Pada tahap ini, kita bisa membedakan antara gagasan produk,
konsep produk, dan citra produk. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Setelah pengujian langkah, selanjutnya adalah mengembangkan suatu rencana awal strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk baru tersebut ke pasar. Strategi pemasaran akan mengalami penyempurnaan lebih lanjut pada tahap berikutnya. Yang kelima, analisis bisnis. Setelah mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran, selanjutnya dapat mengevaluasi daya tarik bisnis. Diperlukan banyak proyeksi penjualan, biaya, dan laba untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jika memenuhi, dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan produk. Yang keenam, pengembangan produk. Jika konsep produk dapat melewati uji bisnis tersebut, maka selanjutnya dikembangkan menjadi suatu produk fisik. Yang ketujuh, pengujian pasar. Setelah kinerja fungsional dan psikologis produk sesuai dengan yang diharapkan, produk siap untuk didandani dengan merek, kemasan, dan program pemasaran awal. Tujuannya yaitu untuk menguji produk dalam lingkungan konsumen yang nyata dan untuk mempelajari seberapa besar pasar itu dan bagaimana konsumen dan penyalur bereaksi untuk menangani, menggunakan, dan membeli kembali produk aktual tersebut. Yang delapan, komersialisasi. Pengujian pasar kemungkinan memberikan cukup informasi untuk memutuskan dapat tidaknya meluncurkan produk baru tersebut. Jika perusahaan meneruskan dengan komersialisasi, akan membutuhkan biaya yang besar. Lanjut. Selanjutnya ada cara produksi, yaitu ada alat dan bahan. Alat untuk memproduksi Oreo cheese cookies ini yang pertama ada kompor, yang kedua gas, yang ketiga oven, yang keempat mixer, yang kelima loyang, yang keenam mangkuk. Dan untuk bahan untuk membuat Oreo cheese cookies ini yang pertama ada Oreo, yang kedua cream cheese, yang ketiga susu, yang keempat tepung terigu, yang kelima vanili, yang keenam mentega, yang ketujuh gula pasir, yang kedelapan keju, yang kesembilan telur, yang ke-10 butter, yang ke-11 baking soda, dan yang terakhir ada garam. Untuk cara pembuatannya, yang pertama cairkan butter di api yang kecil hingga agak kecoklatan, lalu tiriskan selama 5 menit. Yang kedua, campurkan gula pasir dan brown sugar dan masukkan butter cair lalu aduk. Setelah itu masukkan telur dan aduk lagi hingga mengental. Yang ketiga, di wadah yang lain campurkan tepung terigu, vanila, baking soda, dan garam sedikit lalu aduk hingga rata. Yang keempat, campurkan kedua bahan tersebut dan aduk hingga padat sampai menjadi adonan. Yang kelima, potong coklat kecil-kecil dan campurkan ke adonan lalu aduk hingga rata. Selanjutnya, panaskan oven terlebih dahulu. Yang ketujuh, bentuk adonan menjadi bulat dan hias menggunakan Oreo atau cookies lainnya. Yang terakhir, masukkan ke dalam oven di suhu 175 Celcius dengan waktu 10-15 menit. Cara pemasaran terdapat 4, yaitu yang pertama produk. Produk Oreo cheese cookies ini banyak yang mengolah, namun perbedaan produk kami dari cookies-cookies lain, kami hanya memiliki rasa yang pekat, yaitu dari Oreo dan bahan-bahan yang pastinya sangat berkualitas. Yang kedua, price.
Oreo cheese cookies memiliki harga sangat terjangkau, bisa dibeli oleh semua kalangan masyarakat dari anak-anak, remaja, dewasa. Harganya yaitu 23.000 per saset isi 4 pieces. Yang ketiga, Class. Target utama pemasaran Oreo cheese cookies yaitu pelajar dan masyarakat yang suka rasa manis. Oleh karena itu, penjualan produk ini dilakukan di daerah yang dekat dengan sarana pendidikan, di tempat yang strategis dan mudah dijangkau ataupun dilihat oleh masyarakat. Yang keempat, promotion. Promosi yang dilakukan pada produk Oreo cheese cookies lebih banyak dilakukan di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Promosi juga dilakukan dengan melakukan penyebaran brosur serta promosi dari mulut ke mulut untuk masyarakat yang sudah pernah mencobanya. Selain itu, untuk menarik pembeli, kita juga akan mengadakan potongan harga maupun buy one get one pada hari-hari tertentu seperti grand opening, tahun baru, hari kemerdekaan, dan hari-hari penting lainnya. Lanjut. Next. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Yang pertama biaya investasi, yaitu ada listrik dan penyusutan peralatan. Di sini listrik tertera dengan harga 20.000 dan penyesuaian peralatan dengan Rp139. Dan total biaya investasi Oreo cheese cookies ini adalah Rp20.139. Untuk perencanaan keuangan selanjutnya, biaya operasional. Untuk item Oreo per pieces-nya 9.000, cream cheese-nya per pieces 20.000, susu per liter 15.000, tepung maizena 5.000, vanili 2.000, mentega 7.000, gula pasir 14.000. Kalau di total semuanya berarti 92.000. Untuk biaya operasional pada bahan pendukung terdapat mangkuk dengan harga 800 per pieces, sendok 5.000 per bungkus, kresek 10.000 per bungkus. Total dari semua biaya bahan pendukung tersebut yaitu 23.000 dengan total biaya dari biaya operasional Oreo bahan-bahannya dan biaya bahan pendukung semuanya 115.000 dan total bungkus yang bisa dikeluarkan dari harga dari semua total biaya tersebut yaitu 10 bungkus. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.